selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi semua yang menyaksikan video ini. Kami akan mempresentasikan review 15 jurnal dengan tema sebagai berikut. Evaluasi framework pemrosesan data terdistribusi di hybrid cloud. Terus yang kedua, penerapan metode fusi dan integrasi sensor untuk data terdistribusi. Yang ketiga, pemrosesan data real time dengan Kafka dan Cassandra. Dan keempat, survei dan model sistem data intensif terdistribusi. Yang kelima, pendekatan komputasi terdistribusi dan inferensi untuk big data. Yang keenam, big data processing teknologis di sistem informasi terdistribusi. Yang ketujuh, studi pemetaan dan tren riset pemrosesan data terdistribusi. Yang kedelapan, arsitektur edge to cloud dan optimasi latensi. Yang kesembilan, teknologi Apache Spark dan PySpark dalam pemrosesan data terdistribusi. Yang kesepuluh, framework pemrosesan paralel untuk knowledge graph OALP. Yang kesebelas, evolusi dan peran distribusi data engineering. Yang ke-12, arsitektur scalable di cloud untuk pemrosesan data terdistribusi. Ke-13, optimasi pemrosesan geoterdistribusi dan heterogenitas sumber daya. Ke-14, geo-tuning infrastruktur cloud dan platform pemrosesan data. Yang ke-15, komparasi Apache Spark dan HEPOP. Kemudian penutup dan kesimpulan yang kami ambil sebagai kelompok. Makna teknologi dalam pemrosesan data terdistribusi. Kutipan inspiratif Steve Jobs. Teknologi bukan hanya tentang kecepatan komputer, tapi tentang bagaimana kita mempercepat pemahaman manusia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kecepatan dalam teknologi bukan hanya soal hardware, melainkan bagaimana teknologi membantu manusia memahami dan mengambil keputusan lebih cepat. Dalam konteks pemrosesan data terdistribusi, hal ini berarti membangun sistem yang mampu mengolah dan menyajikan data dengan cepat dan tepat guna mempercepat insting dan tindakan. Evolusi data dalam era terdistribusi. Dari 15 jurnal riset yang dianalisis, ditemukan bahwa masa depan tidak lagi terpusat di satu lokasi saja. Data kini tersebar luas, mulai dari cloud stroke, edge device, hingga sensor kecil di sektor pertanian. Ini menunjukkan transformasi besar dalam cara data dikumpulkan, disimpan, dan diproses. Engineer harus memastikan bahwa semua elemen ini bekerja sinkron dan seamless agar menghasilkan sistem yang lebih efisien dan responsif. Tantangan dan peluang di dunia data terdistribusi. Tantangan utama adalah menggabungkan keberagaman sumber data dan lokasi ke dalam sistem terpadu yang mampu melaksanakan performa. Namun hal ini juga membuka peluang menghadirkan solusi real time, adaptif, dan cerdas untuk berbagai domain aplikasi, mulai dari IoT, analitik bisnis, hingga kecerdasan buatan. Efisiensi dan skalabilitas sebagai kunci utama. Pentingnya framework modern. Framework seperti Apache Flink, Apache Spark, dan Kafka telah menjadi fondasi sistem pemrosesan data modern. Platform ini memungkinkan distribusi beban kerja secara merata dan kolaborasi antar node sehingga pemrosesan data besar tidak hanya mungkin tapi juga optimal. Mereka mendemonstrasikan bahwa kecepatan dan skala hanya dapat dicapai dengan arsitektur terdistribusi yang robust. Tantangan pengolahan klaster dan resource. Agar sistem tetap efisien, pengolahan resource klaster harus diperhatikan dengan seksama. Ini mencakup load balancing, fault tolerance, serta komunikasi antar node yang stabil dan cepat. Metode orkestrasi dan monitoring menjadi bagian penting untuk menjamin ketersediaan dan performa. Dampak pada bisnis dan penggunaan akhir. Efisiensi dan skalabilitas yang baik menciptakan pengalaman yang lebih responsif dan bisnis yang mampu mengambil keputusan tepat waktu. Dengan sistem terdistribusi, organisasi dapat mengelola data dalam volume besar sekaligus menghindari bottleneck yang biasanya terjadi pada peningkatan sentralisasi. Pergeseran dari batch and ke real time streaming. Kebutuhan dunia modern untuk analis
logistik instan. Dalam era digital yang serba cepat, menunggu lama untuk hasil analitik batch tidak lagi cukup. Real-time streaming data memungkinkan insting langsung saat data baru saja dihasilkan, memberikan keuntungan kompetitif untuk bisnis dan aplikasi kritikal. Yang kedua, teknologi pendukung streaming. Sistem streaming seperti Apache Kafka, Streams, dan Flink memungkinkan pemrosesan data secara terus-menerus dengan latensi rendah. Pendekatan ini mendukung fitur seperti alert instan, rekomendasi dinamis, dan monitoring aktif yang sangat dibutuhkan di banyak industri. Yang ketiga, implikasi pada infrastruktur dan arsitektur. Real-time processing mensyaratkan arsitektur yang skalabel dan sistem yang handal terhadap kegagalan. Hal ini menyebabkan desain sistem harus mempertimbangkan aspek durasi, konsistensi data, dan fault toleransi secara matang. Revolusi AI dan edge computing. Interaksi machine learning di sistem terdistribusi. Penerapan machine learning di edge dan cloud mengubah paradigma pemrosesan data menjadi lebih cerdas dan adaptif. Contohnya, parallel learning memungkinkan model AI belajar dari data terdistribusi tanpa harus memindahkan data tersebut, menjaga privasi sekaligus memperkaya kemampuan model. Manfaat edge computing untuk responsivitas. Dengan edge computing dapat diolah lebih dekat dengan sumber daya sehingga mengurangi latensi dan beban jaringan. Ini sangat krusial, terutama di sektor seperti pertanian pintar, otomasi, industri, dan kendaraan otonom. Tantangan implementasi AI Edge Cloud. Integrasi ini membawa tantangan tersendiri seperti kebutuhan sinkronisasi antara model manajemen, update, dan keamanan data. Pendekatan hybrid cloud edge harus dirancang dengan fleksibilitas agar memenuhi kebutuhan real-time sekaligus proteksi data. Arah masa depan dalam pemrosesan data terdistribusi. Sistem terbuka dan fleksibel untuk transformasi data. Konsep data mesh dan dampaknya. Data mesh mengajukan pemikiran baru, bukan lagi mengadakan server pusat, melainkan jaringan layanan data yang mandiri dan bertanggung jawab secara terdesentralisasi. Ini mempermudah skalabilitas, governance, dan kolaborasi antar tim serta sistem data berbeda. Lakehouse arsitektur sebagai model integrasi. Model Lakehouse menggabungkan kelebihan data lake dan data warehouse dalam satu platform terpadu. Hal ini memberikan fleksibilitas penyimpanan data terstruktur dan tidak terstruktur sekaligus mendukung analitik canggih dan machine learning. Peran microservice dalam ekosistem data terdistribusi. Microservice memungkinkan modularitas dan skalabilitas dengan memecah sistem menjadi komponen-komponen kecil yang dapat dikembangkan dan dimaintain secara independen. Pendekatan ini meningkatkan agile development sekaligus mempermudah pengolahan sistem data kompleks. Secara besar dari implementasi nyata, teknologi sebagai alat pemecah masalah nyata. Seperti yang dikatakan Ferry Rwandi, teknologi hanya berarti bila digunakan untuk menyelesaikan problem kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dapat ditemukan pada pertanian berbasis logika fusi dan sistem knowledge graph OLP di lingkungan Kubernetes yang menunjukkan integrasi cerdas dalam ekosistem, keterhubungan, dan kolaborasi antar node. Sistem terdistribusi mengajarkan bahwa kekuatan terletak pada kolaborasi antar node dan berbagai beban kerja. Ini menghasilkan sistem yang tidak hanya cepat tapi juga stabil dan peduli terhadap keberhasilan komunitas teknologi secara keseluruhan. Visi besar untuk masa depan teknologi data. Visi ini mengajak kita untuk melihat teknologi tidak sekedar sebagai alat optimalisasi, tapi juga sebagai ekosistem bijak yang mendukung pengambilan keputusan, inovasi, dan keberlanjutan.
Penutup, menjadi orang gila yang mengubah dunia. Memaknai komitmen sebagai engineer data dan dunia yang semakin terdistribusi. Engineer tidak hanya bertugas membuat data bisa mengalir, tapi membuat data berbicara dan memberikan makna bagi manusia. Hal ini membutuhkan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan inovasi yang berani. Semangat mengikuti jejak Steve Jobs. Mengikuti Steve Jobs, mereka yang cukup gila untuk berpikir bisa mengubah dunia adalah mereka yang benar-benar melakukannya. Semangat ini menjadi motivasi agar kita terus menghadirkan sistem data yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih manusiawi. Mengajak untuk berkolaborasi di era terdistribusi. Mari kita menjadi bagian dari gerakan tersebut dengan membangun ekosistem penulisan data terdistribusi yang inovatif, terbuka, dan berorientasi pada masa depan, manusia dan teknologi yang harmonis. Sekian dari kami, terima kasih.